Aku baru saja menemukan kolam terbengkalai yang dipenuhi ikan-ikan monster, termasuk belut listrik, ikan lele pemakan manusia yang bisa tumbuh hingga 3,5 meter, ikan mematikan yang benar-benar bisa benar-benar memutus jari-jari kamu, dan banyak ikan monster lain yang bahkan belum pernah aku lihat sebelumnya. Dan ya, tujuanku adalah menangkap semua ikan itu dari kolam terbengkalai ini, karena ada juga banyak ikan yang sangat langka dan mahal di sini, yang akan mati kalau kita tidak segera menyelamatkan mereka. Aku bicara tentang ikan yang begitu langka sampai harganya ribuan dolar. Jadi aku membawa banyak jaring, perangkap ikan, dan ember, dan aku akan melakukan apapun yang aku bisa untuk menangkap semua ikan dari kolam terbengkalai ini. Tapi ini tidak akan mudah. Jadi begini, pemilik lama kolam ini menghabiskan bertahun-tahun mengisinya dengan ikan-ikan paling aneh yang bisa dia temukan. Termasuk seekor ikan pisau aba-aba raksasa sepanjang sekitar 1,2 meter yang juga dikenal sebagai ikan air tawar paling mematikan di dunia. Jadi itu target utama untuk video ini, tapi siapa tahu apalagi yang akan kita temukan. Jadi, ayo mulai menjelajah. Di beberapa jaring pertama, aku tidak menangkap apa-apa selain banyak alga dan lumpur. Tapi aku terus mencoba dan akhirnya aku berhasil menangkap ikan pertamaku. Oh, sepertinya aku melihat sesuatu. Lihat ini teman-teman, akhirnya kita berhasil menangkap ikan pertama kita dari kolam yang terbengkalai ini. Dan jujur saja, aku tidak tahu ini spesies apa. Bentuknya mirip ikan lele ripsau, tapi aku belum pernah melihat yang berbintik seperti ini sebelumnya. Ini pasti sangat langka. Namun meskipun ikan ini sangat langka, ini baru permulaan. Seiring berjalannya video, ikan-ikan yang kita temukan akan semakin aneh dan luar biasa. Tapi untuk sekarang aku masukkan ikan ini ke dalam ember dan aku lanjutkan pencarian. Keadaan mulai semakin seru. Wah, itu apa tadi? Astaga, Helen, aku cukup yakin barusan aku melihat ikan besar berenang di sana. Ya, lihat itu. Lumpur langsung terangkat semua. Oke, mungkin itu ikan pisau aba, tapi sepertinya satu-satunya cara untuk memastikan adalah dengan menangkapnya. Jadi aku ambil serokan besar di tempat terakhir aku melihatnya. Dan meskipun aku memang menangkap sesuatu, itu jelas bukan ikan monster yang aku cari. Lihat ini teman-teman. Ya ampun, kita dapat ikan lagi di sini. Tapi berbeda dengan yang pertama, aku sebenarnya tahu jenis yang ini. Ini disebut ikan daun Asia. Dan mereka mendapat nama itu karena, ya mereka memang terlihat seperti daun. Maksudku, lihat itu. Kalau kamu taruh mereka di samping tumpukan daun lain, kamu hampir tidak bisa membedakannya, bahkan dari bentuknya. Itu benar-benar gila. Dan itu membantu mereka berkamuflase di alam liar. Ikan-ikan ini keren banget. Dan kita sebenarnya jarang sekali menangkap mereka. Jadi ini benar-benar temuan yang bagus. Aku langsung memasukkan dia ke dalam ember bersama ikan lele dan aku lanjutkan. Dan tepat setelah itu, aku berhasil menangkap ikan terbesar dan terlangka sejauh ini. Oh, Helen, kita dapat sesuatu. Apapun itu, ukurannya sangat besar. Ya ampun, lihat ini teman-teman. Kita baru saja menangkap ikan raksasa. Bentuknya mirip ikan pisau, tapi sepertinya kita belum pernah menemukan yang seperti ini sebelumnya. Ini mirip ikan pisau garis emas dan mereka adalah salah satu spesies ikan pisau terbesar di dunia. Dan selain itu, mereka sangat langka. Klip yang sedang kamu tonton sekarang ini benar-benar satu-satunya video yang bisa aku temukan tentang mereka di internet. Aku tidak pernah menyangka benar-benar akan menemukan satu. Ini gila. Aduh, ya ampun. Oke, kalau kamu belum tahu, semua ikan pisau bisa menghasilkan listrik dan dia baru saja menyetrumku. Jadi menurutku kita harus segera masukkannya ke dalam bak. Ah, ya ampun, itu sakit. Aku langsung memasukkan ikan pisau garis emas ke dalam bak ini, tempat kita akan menaruh semua ikan yang lebih besar. Dan setelah itu, aku mengambil satu serokan besar lagi di kolam terbengkalai. Dan saat aku menunjuk ke atas, aku melihat lagi ikan yang aneh. Wah, apa yang baru saja kita tangkap teman-teman? Itu ikan yang benar-benar aneh bentuknya. Aduh. Oh, sepertinya dia baru saja menggigitku. Itu tidak baik. Kita benar-benar sedang mencoba menyelamatkanmu sekarang. Oh, tunggu sebentar. Helen, aku rasa dia tidak menggigitku. Lihat ikan ini. Dia punya seperti dua bilah raksasa yang keluar dari kepalanya. Ya, kamu dengar sendiri. Kalau kamu lihat dengan seksama, ikan ini punya dua duri raksasa yang keluar dari wajahnya, dan itu sangat tajam. Itu benar-benar menakutkan, teman-teman. Oke, kita harus sangat hati-hati memegang ikan ini sekarang. Tapi sekali lagi, aku rasa kita belum pernah menangkap yang seperti ini sebelumnya. Kolam terbengkalai ini benar-benar gila. Kita baru saja mulai dan kita sudah menangkap ikan yang bahkan aku tidak tahu ada. Namun, ini baru permulaan. Masih ada ratusan ikan di kolam terbengkalai ini. Jadi aku terus menjala di sekitar untuk melihat apa lagi yang bisa kutemukan. Oh, aku merasakan sesuatu di jala Helen. Apapun itu, ukurannya besar. Itu dia, tepat di sana. Tidak mungkin. Lihat ini, kita dapat paku. Tidak mungkin. Tapi bukan paku biasa, yang ini albino. Sekarang aku yakin kalian sudah sering melihatku menangkap banyak paku di channel ini sebelumnya.
Jadi kalian pasti tahu kalau mereka ini sepupu dari ikan piranha. Mereka punya gigi yang sangat tajam dan sangat agresif terhadap ikan lain. Jadi meskipun ini bukan ikan pisau aba-aba, bagus juga kita mengeluarkan ikan ini dari kolam terbengkalai itu karena dia pasti bisa menyerang ikan-ikan lain. Dan ternyata, tanpa aku sadari, di kolam terbengkalai ini ada beberapa ikan paling langka dan paling mahal di seluruh dunia. Jadi aku harus cepat-cepat menyelamatkan mereka. Oh, aku lihat ada 2 ikan di sini. Kita nggak cuma menangkap 1, kita menangkap 2. Apa ini? Astaga, teman-teman, sepertinya kita dapat seekor geophagus kecil di sini. Ini adalah jenis ikan siklit yang sangat mahal. Kita hampir tidak pernah menangkapnya. Dan di sini, sepertinya kita juga dapat ikan lele Rafael. Dan meskipun dia cukup kecil, kita harus sangat hati-hati memegang ikan ini karena mereka punya duri yang sangat tajam di sepanjang tubuhnya. Kalau jarimu terjepit di antara siripnya, aduh. Oke, itu bisa langsung menyayatmu sampai terbuka. Aku tadi coba mendemonstrasikan dan dia malah kena aku. Itu bukan ide yang bagus. Aduh, tolong lepaskan. Aduh, untungnya aku berhasil membuat dia melepaskan jariku dan aku memasukkan kedua ikan itu ke dalam ember. Seperti yang bisa kalian lihat, embernya cepat sekali terisi. Tapi ini masih belum seberapa. Saat kita menjelajahi lebih banyak bagian kolam terbengkalai ini, kita akan menemukan banyak sekali ikan lain dan ukurannya akan semakin besar. Jadi aku masuk lebih dalam ke kolam dan tidak butuh waktu lama sampai aku menemukan sesuatu yang lain. Ih, Helen, ini apaan sih? Kita baru saja menangkap sesuatu lagi, tapi itu jelas bukan ikan. Apakah itu lintah? Oh, kamu pasti bercanda. Sepertinya kita belum pernah menangkap lintah sebelumnya, teman-teman. Sekarang, kalau kalian belum tahu apa itu lintah, mereka adalah parasit penghisap darah yang membawa banyak penyakit. Jadi ya, kalian pasti nggak mau digigit sama yang satu ini. Oh, tidak. Tunggu. Dia sedang merayap ke jariku sekarang. Lihat ini, Helen. Tolong jangan lakukan itu. Tidak. Dia ada di jariku, teman-teman. Aku nggak tahu harus bagaimana. Apa aku harus langsung menariknya? Tolong jangan menempel padaku. Oh, dia sudah menempel di jariku. Oh tidak, aku nggak bisa melepaskannya sekarang. Mulutnya kuat banget, lihat itu. Ini benar-benar pertanda buruk teman-teman, karena lintah bukan hanya berbahaya bagi manusia, tapi mereka juga bisa menyerang ikan dan hewan lain yang hidup di air. Dan ya, kalau ada satu di sana, pasti ada lebih banyak lagi. Ya ampun, akhirnya aku dapat juga. Aku berhasil melepaskannya. Jadi ya, aku rasa bisa dibilang dengan semua makhluk mematikan di kolam terbengkalai ini, ikan-ikan ini kehabisan waktu. Oke, dia menempel lagi di jariku. Tolong lepaskan aku. Aku langsung memasukkan lintah itu ke dalam wadah kecil ini, karena aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa lagi dengannya. Mungkin akan kupelihara sebagai hewan peliharaan. Jadi, tulis komentar di bawah kalau menurut kalian aku harus melakukannya. Tapi untuk sekarang, aku terus menjala dan semuanya makin lama makin gila. Oh, Helen, aku merasakan sesuatu yang besar di jala. Mari kita lihat. Apa yang kita dapatkan? Itu dia, tepat di sana. Ya ampun, ini ikan lele ripso yang sangat besar. Setidaknya itu yang kupikirkan. Tapi saat aku melihat lebih dekat, aku sadar kalau ini sesuatu yang jauh lebih langka. Tunggu sebentar teman-teman, ini bukan ikan lele ripso. Sebenarnya ini disebut ikan lele granulosis dan mereka jauh lebih langka. Mereka sangat mirip dengan ikan lele ripsau dengan semua duri di sepanjang tubuhnya. Dan mereka sangat agresif seperti yang bisa kalian lihat. Aduh, saya baru saja akan bilang kalian tidak mau terkena cambukan ekornya. Tapi saya baru saja kena dan sekarang saya berdarah. Luar biasa. Tapi kalau kalian ingat ikan lele Rafael yang kita tangkap tadi, ini pada dasarnya adalah versi yang lebih besar dari itu. Dan saya jelas tidak akan memasukkan jari saya di antara siripnya. Yang satu ini mungkin benar-benar bisa memotong jari saya. Jadi ya, saya pikir kita akan langsung memasukkannya ke dalam bak. Seperti yang bisa kalian lihat, baknya mulai terisi dengan ikan-ikan yang lebih besar. Tapi percayalah, ini masih belum seberapa. Pemilik lama kolam ini bilang ada beberapa monster sungguhan di sini yang ukurannya sebesar saya. Tapi kalau kita mau menangkap mereka, kita harus pergi ke bagian terdalam kolam. Jadi saya ambil jaring terbesar yang saya punya dan mulai menyauk ke sana-sini. Lalu tiba-tiba ini terjadi. Oh astaga, Helen, ada sesuatu yang besar di dalam jaring. Lihat ini. Oh, itu apa? Itu hampir menarik saya masuk. Saya sampai bilang, kami cuma berusaha menyelamatkanmu. Tolong siram air kemana-mana. Benda ini berat sekali. Ayo. Oh. Ya ampun, kamu pasti bercanda. Kemana dia pergi? Dia baru saja merobek jaringnya. Kamu lihat itu. Tunggu, itu dia di sana. Sepertinya aku baru saja melihat dia berenang ke arah sana. Aduh, ini benar-benar buruk. Aku baru pakai jaring ini 5 menit dan sudah rusak. Lihat ukuran lubangnya. Oke, jelas ada sesuatu yang sangat besar di sini. Aku tadi nggak sempat melihat dengan jelas, jadi aku nggak tahu. Mungkin itu tadi ikan pisau aba-aba yang sedang kita cari. Sepertinya satu-satunya cara untuk mengetahuinya adalah terus menjelajah. Jadi aku langsung ambil jaring baru dan coba menyendok lagi. Dan sepertinya mulai ada hasil.
Oh, Helen, sepertinya kita dapat sesuatu. Apapun itu, rasanya cukup besar. Tolong jangan sampai jarinya robek lagi. Oh, lihat ini. Nggak mungkin. Ini ikan lele Marbodacora yang besar. Wah, keren banget teman-teman. Ini jelas ikan terbesar yang kita temukan sejauh ini, sekaligus salah satu yang paling langka. Namun saat aku melihat lebih dekat, aku sadar kalau ikan ini punya banyak bekas gigitan, yang berarti ada sesuatu yang menyerangnya. Wah, itu benar-benar buruk teman-teman. Fakta bahwa ikan sebesar ini diserang berarti masih ada sesuatu di sini yang jauh lebih besar dan jauh lebih agresif. Dan ya, meskipun kami menangkap banyak ikan dengan jaring, nanti di video ini kami harus melakukan segala cara ekstrim untuk menangkap semuanya. Mulai dari memasang perangkap ikan hingga benar-benar masuk ke kolam terbengkalai ini bersama semua ikan berbahaya ini. Tapi untuk sekarang, saya memasukkan Marbodacora ke dalam bak dan saya terus menjala di sekitar saat saya menangkap ikan paling mematikan sejauh ini. Ya ampun, apa itu yang saya pikirkan? Teman-teman, kita baru saja menangkap sesuatu yang benar-benar gila. Ikan ini disebut ikan vampir. Dan mereka disebut seperti itu karena mereka punya gigi terbesar dari semua ikan air tawar di dunia. Untungnya, dia masih bayi. Mereka bisa tumbuh jauh lebih besar dari ini. Dan ketika mereka sudah dewasa, giginya bisa tumbuh hingga sepanjang 10 cm. Tapi meskipun yang satu ini sangat kecil, kita harus sangat hati-hati saat memegangnya. Karena saya pernah digigit oleh ikan-ikan ini sebelumnya dan rasanya tidak enak sama sekali. Sekarang meskipun ini adalah ikan paling mematikan yang sudah kami tangkap sejauh ini, ukurannya terlalu kecil untuk menjadi pelaku yang menyerang semua ikan lainnya. Jadi saya memasukkannya ke dalam ember dan saya terus mencari ikan pisau monster aba-aba itu, serta semua monster lain yang ada di sini. Ya ampun, jarinya benar-benar berat teman-teman. Saya rasa kita baru saja menangkap banyak ikan. Lihat ini. Oh, kamu pasti bercanda. Ini adalah jumlah ikan terbanyak yang pernah kami tangkap sekaligus dalam jaring. Oke, kita harus bergerak sangat cepat di sini. Biar saya ambil ember. Kita harus mengisi embernya. Teman-teman, ada begitu banyak ikan di dalam jaring ini. Pertama, sepertinya kita dapat pelacau besar di sini. Tapi ini bukan pelacau biasa. Ini adalah pelacau kerajaan dan mereka jauh lebih langka. Dan iya, ikan-ikan ini pada dasarnya seperti alien. Maksud saya, lihat saja mulut mereka di situ. Itu benar-benar menakutkan. Ini mungkin yang terbesar yang pernah kami temukan juga. Ini benar-benar temuan yang bagus. Ada begitu banyak ikan. Saya bahkan tidak tahu harus mengambil yang mana. Oke, yang ini bergerak liar. Tenang-tenang. Saya bahkan tidak tahu ini ikan apa. Ini agak mirip gar, tapi tidak seperti yang pernah kami tangkap sebelumnya. Lihat semua bintik di tubuhnya. Itu keren banget. Melihat betapa liarnya semua ikan di kolam terbengkalai ini, saya rasa ikan ini cukup langka. Jadi, tulis komentar di bawah jika kamu tahu ini ikan apa. Tapi bagaimanapun juga, kita akan memasukkannya ke dalam ember. Dan sepertinya kita punya dua ikan lagi di sini. Ini adalah ikan lele ekor merah. Saya yakin kalian tahu ikan ini. Mereka adalah salah satu ikan favorit saya sepanjang masa. Saya bahkan punya gambar ikan ini di kaos dan topi saya sekarang. Lalu ada satu lagi yang menggelepar di sini. Tenang kawan, kami akan menangkapmu. Saya rasa ini adalah ikan gurami raksasa ekor merah. Dan percaya atau tidak, ini adalah spesies gurami terbesar di dunia. Mereka bisa tumbuh sangat besar. Jadi ya, kedua ikan ini suatu hari nanti akan menjadi monster sejati. Tapi untuk sekarang, mereka masih bayi kecil. Jadi kita akan memasukkan mereka ke dalam ember. Dan saya rasa itu saja yang ada di jaring. Apa yang kita dapatkan? 4 ikan di sana? Itu luar biasa. Seperti yang kalian lihat, embernya cepat sekali terisi. Tapi perjalanan kita masih panjang, jadi saya lanjutkan pencarian saya. Dan di jaring berikutnya, saya menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ya ampun, apakah itu yang saya pikirkan? Helen, lihat apa yang baru saja kita tangkap. Itu adalah ikan pisau aba-aba. Wah, itu keren sekali. Oke, ya ini jelas bukan yang besar yang kita cari. Yang ini sangat kecil, lihat dia. Itu mungkin ikan pisau aba-aba terkecil yang pernah saya lihat. Tapi itu hanya bisa berarti satu hal. Dan itu berarti ikan pisau aba-aba berkembang biak di sini. Dan jika itu benar, itu akan membuat misi penyelamatan ini jauh lebih sulit. Karena kalau kalian belum tahu, ikan pisau aba-aba tidak hanya punya satu anak. Mereka punya ratusan. Jadi aku langsung memasukkan si kecil ini ke dalam ember dan terus lanjut. Dan tepat setelah itu, aku menangkap ikan lain, tapi yang satu ini jauh lebih besar. Oh Helen, aku merasakan sesuatu. Lihat ini. Kita menangkap ikan besar di jaring. Astaga, apa ini teman-teman? Aduh, dia baru saja menusukku parah. Apapun itu, dia punya duri yang sangat tajam. Oh, aku pikir ini ikan lele norwini. Kalian pasti bercanda. Aku sama sekali tidak menyangka akan menemukan salah satu dari ini di sini. Mereka masih berkerabat dengan ikan lele ripsaw, tapi ukurannya tidak sebesar itu. Aku rasa ini adalah yang terbesar yang pernah kita temukan. Aduh, aduh. Sepertinya aku tidak seharusnya memegang dia sekarang teman-teman. Dia panik banget. Aku bisa saja kehilangan jari kalau tidak segera memasukkan dia ke dalam bak sekarang. Jadi ayo kita lakukan itu.
Aduh, setelah itu aku terus menjala di kolam yang terbengkalai itu. Lalu tiba-tiba aku menangkap ikan paling langka sejauh ini. Wah, teman-teman, sepertinya kita belum pernah menemukan yang seperti ini sebelumnya. Tunggu sebentar, sebenarnya aku tahu ini apa. Nggak mungkin. Yang satu ini disebut ikan lele waligo. Dan alasan aku panik sekarang adalah karena ikan ini termasuk salah satu dari 7 jenis lele pemakan manusia di dunia. Di channel ini, kalian sudah pernah melihat aku menemukan banyak ikan pemakan manusia sebelumnya, seperti gonj, pariba, dan lele paus. Tapi kita belum pernah menemukan lele waligo sebelumnya. Mereka sangat langka. Hanya membayangkan bahwa ikan kecil ini suatu hari nanti akan tumbuh begitu besar hingga bisa memakan aku saja sudah sangat menakutkan. Sekarang, seperti yang bisa kalian lihat, ini jelas merupakan penemuan favoritku sejauh ini. Tapi yang tidak aku tahu adalah masih ada banyak sekali ikan di sini yang jauh lebih langka. Dan ini bahkan bukan satu-satunya lele pemakan manusia yang akan kita temukan. Jadi aku memasukkan lele waligo ke dalam ember dan mengambil jaring lain. Awalnya sepertinya jaring itu benar-benar kosong. Tapi saat aku melihat lebih dekat, aku menemukan sesuatu yang mengerikan. Oh tidak Helen, apa itu yang aku pikirkan? Itu adalah serangga penggigit jari kaki. Oh, dan dia mendekat ke arahku. Sekarang, kalau kamu belum tahu apa itu serangga penggigit jari kaki, itu adalah serangga air yang menggigit jari kakimu dan sebenarnya berbisa. Aku pernah digigit oleh mereka sebelumnya dan itu sangat menyakitkan. Dan ya, kalau ada satu di sini, pasti ada lebih banyak lagi. Jadi aku harus sangat berhati-hati kalau aku masuk ke kolam nanti di video ini. Ya ampun. Oke, aku harus menangkapnya karena aku tidak mau dia kembali ke kolam yang terbengkalai itu. Aku akan langsung menangkapnya. Ini dia. Tolong jangan gigit aku. Tolong jangan gigit aku. Nah, berhasil. Aku dapat dia. Lihat itu. Kamu bisa lihat taringnya di situ. Besar sekali. Itu yang mereka gunakan untuk menggigitmu. Dan seperti yang aku bilang, rasanya sangat sakit. Serius, aku nggak bercanda. Jadi aku pikir aku akan memasukkannya ke ember ini saja. Supaya dia nggak kembali dan menggigitku. Wah, tunggu. Apa ini Helen? Aku mengisi ember dengan sedikit air kolam dan lihat apa yang ada di dalamnya. Aku bahkan nggak tahu ini apa, tapi jelas ini serangga lagi. Oke, sepertinya untuk sekarang aku akan memasukkannya kembali ke ember. Teman-teman, kolam terbengkalai ini punya makhluk-makhluk gila yang hidup di dalamnya. Setelah itu, aku kembali ke bagian kolam yang dalam dan semuanya mulai seru. Ikannya juga makin besar dan makin besar. Ya ampun Helen, kita dapat sesuatu yang besar di jaring. Lihat ini. Tolong jangan sobek jaringnya, aku nggak mampu beli jaring lagi. Tenang, tenang. Ya ampun, ini gila banget teman-teman. Kita menangkap ikan lele tiger shovelnose yang sangat besar. Dan ini mungkin salah satu yang terbesar yang pernah kita tangkap. Lihat ukurannya, keren banget. Tidak setiap hari kamu menemukan tiger shovelnose sebesar ini. Tapi aku langsung bisa lihat kalau dia tidak dalam kondisi yang baik. Dia punya bekas gigitan di seluruh tubuhnya dan kumisnya benar-benar hilang. Dan sepertinya dia juga buta di mata ini. Oh, itu sangat menyedihkan. Ya, aku rasa bisa dibilang ikan ini memang sedang diserang oleh sesuatu di kolam terbengkalai itu. Tapi untungnya dia masih hidup, jadi kita menemukannya tepat waktu. Sekarang, meskipun ini jelas ikan terbesar yang sudah kita temukan sejauh ini, aku jamin masih ada ikan di kolam ini yang jauh lebih besar. Jadi aku langsung saja menyerok lagi dengan serokan besar di bagian kolam yang dalam. Dan saat aku mengangkatnya, aku melihat banyak ikan di dalamnya. Oh Helen, aku melihat sesuatu di jaringnya. Oke, kita menangkap sesuatu. Oh, tunggu sebentar. Kita menangkap beberapa ikan di sini. Lihat semuanya. Lihat ini. Oke, kita dapat paku perut merah di sini. Kalau kalian ingat, tadi kita sudah menangkap satu, tapi itu albino. Yang ini cuma yang biasa, jadi tidak terlalu langka. Tapi dia tetap punya gigi yang sangat tajam. Lihat itu. Wah, itu menakutkan. Oke, tolong jangan gigit aku. Masuk ke ember ya. Mari kita lihat apa lagi yang kita dapat di sini. Oh, tunggu Helen. Lihat ini. Aku tahu itu apa. Ini sesuatu yang benar-benar spesial. Seperti yang kalian lihat, bentuknya mirip daun, mirip dengan ikan yang kita tangkap tadi. Yang tadi itu ikan daun Asia, ini ikan daun Afrika. Yang ini sedikit lebih langka, kita jarang sekali menangkapnya. Jadi ini benar-benar temuan yang bagus. Masuk ke ember ya. Dan sepertinya aku melihat satu ikan lagi di sini. Ini dia. Yang satu ini jauh lebih kecil, tapi apa ini? Teman-teman, kita baru saja menangkap sesuatu yang aneh. Aku rasa aku belum pernah melihat yang seperti ini. Teman-teman tulis komentar di bawah kalau kalian tahu ini apa, tapi aku benar-benar tidak tahu, bentuknya gila banget. Wah, jaring tadi luar biasa. 3 ikan yang keren banget, tapi aku yakin masih banyak lagi di sana. Jadi kita harus lanjut. Aku langsung memasukkan semua ikan ke dalam ember dan lanjut. Dan di jaringku berikutnya aku menangkap sesuatu yang lain, tapi itu bukan ikan.
Itu di sana adalah seekor bayi kura-kura kecil. Aku tidak menyangka itu. Dan itu bukan kura-kura biasa. Ini adalah kura-kura red-eared slider albino. Dan mereka sebenarnya cukup langka. Tapi ini berarti bukan hanya ikan yang ada di kolam terbengkalai ini. Jadi siapa tahu apalagi yang akan kita tangkap. Oh, tunggu sebentar. Helen, lihat di sana. Apakah itu yang kupikirkan? Aku cukup yakin ada lintah di kura-kura itu. Lihat itu. Oh, ya, itu pasti lintah. Dan ukurannya besar sekali. Yang ini jauh lebih besar daripada yang pertama kita temukan. Dia menempel sangat kuat di sana, teman-teman. Oke, kita harus mencari cara untuk melepaskan lintah ini dari kura-kura. Kalau tidak, dia benar-benar bisa membunuhnya. Jadi aku langsung mengambil tang, dan untungnya aku berhasil mencabut lintah itu. Tapi kalau dilihat dari seberapa gendut perutnya, dia pasti sudah lama mengisap darah kura-kura ini. Jadi bagus sekali kita sudah melepaskannya. Tapi ini membuktikan kalau kolam ini penuh dengan lintah, dan itu alasan lain kenapa kita harus menangkap dan menyelamatkan semua hewan di sini. Baiklah, mari kita ambil satu serokan besar di sini. Ayo, beri aku sesuatu yang bagus. Wah, berat. Sepertinya kita dapat sesuatu. Mari kita lihat, ada sesuatu di sini. Apa itu? Ada sesuatu yang menggelepar di bawah sana. Apa itu? Oh, Helen, lihat di sini. Tenang, tenang, tenang. Nggak mungkin. Aku benar-benar nggak nyangka, teman-teman. Ini namanya ikan datnoid dan mereka sangat langka. Sepertinya kita baru pernah menemukan 2 atau 3 ekor saja di channel ini. Jadi ini benar-benar keren. Ini pasti salah satu kolam terbengkalai paling gila yang pernah kita jelajahi. Maksudku, setiap ikan yang kita tangkap dari sini benar-benar luar biasa. Tapi seaneh apapun itu bukan satu-satunya ikan di jaring. Saat aku melihat lebih teliti lagi, aku menemukan ini. Itu ikan besar. Ya ampun, nggak mungkin. Itu gar besar. Hati-hati. Oke, dia mencoba menggigitku sekarang. Teman-teman, ini gar yang sangat besar. Kita harus benar-benar hati-hati. Seperti yang bisa kalian lihat, mereka punya gigi yang sangat tajam dan sangat agresif. Jadi sejujurnya, menurutku kita harus segera memasukkannya ke dalam bak sebelum dia menggigitku. Sekarang, seperti yang bisa kalian lihat, ikannya semakin lama semakin besar, tapi itu masih belum seberapa. Ikan yang paling langka dan terbesar masih ada di kolam dan semakin sulit untuk menangkapnya. Dan ya, aku sadar satu-satunya cara untuk menyelamatkan semua hewan ini adalah dengan masuk ke dalam air. Ya ampun teman-teman, ini benar-benar menakutkan. Mungkin ini ide terburukku sepanjang hidup. Maksudku, di sini benar-benar ada ikan mematikan yang bisa menyerangku kapan saja. Tapi seberapa menakutkannya pun, itu benar-benar sepadan. Karena di tangkapan pertamaku, aku mendapatkan ikan terbesar sejauh ini. Helen, aku rasa aku dapat sesuatu. Apapun itu, rasanya sangat besar. Ya ampun. Ini menarikku ke dalam. Aduh, sekarang aku basah kuyup. Airnya dingin banget. Apa ini teman-teman? Berat sekali. Aku hampir nggak bisa mengangkatnya. Nggak mungkin. Helen, lihat ini. Ikan ini baru saja menampar wajahku. Oke, itu nggak keren bro. Kami benar-benar sedang menyelamatkanmu. Tapi lihat ukuran ikan lele ripsaw ini teman-teman. Oke, aku nggak tahu kenapa aku mencoba mengangkatnya sekarang. Kita harus sangat hati-hati memegang ikan ini. Kalau aku kena duri-durinya, itu bakal nggak bagus. Aku rasa ini ikan besar yang tadi sempat membuat lubang di jaring. Wah, tunggu sebentar Helen, lihat ini. Aku baru sadar ikan ripsaw ini kehilangan satu matanya di sini. Itu gila banget. Dia benar-benar cuma punya satu mata. Aku belum pernah lihat yang seperti ini sebelumnya. Aku nggak tahu apakah itu karena ikan aba knife menggigit matanya, seperti ikan tiger shovelnose tadi, dia jadi liar banget. Kamu tahu, menurutku kita harus segera masukkan dia ke dalam bak sebelum terjadi hal buruk. Ya ampun, berhenti dong. Sekarang, meskipun ini adalah ikan terbesar yang sudah kita temukan sejauh ini, ya aku nggak tahu, ternyata ini bahkan bukan yang terbesar di kolam terbengkalai ini. Dan ya, nggak akan mudah menangkap mereka hanya dengan jaring. Jadi nanti di video ini, aku akan memasang beberapa perangkap ikan di sini. Siapa tahu kita bakal dapat apa. Tapi untuk sekarang, aku terus menyauk di sekitar sini dan aku berhasil menangkap ikan paling langka sejauh ini. Oh, kita dapat sesuatu. Ada sesuatu di jaring. Apa itu? Oh, dia mencoba kabur. Tenang, tenang, nggak mungkin. Apa itu yang aku pikirkan? Yang satu ini adalah bicir, tapi ini bukan bicir biasa. Yang ini sebenarnya platinum, yang membuatnya jadi salah satu yang paling langka di dunia. Maksudku, lihat saja itu. Dia benar-benar terlihat seperti dinosaurus sungguhan. Bentuknya sangat mirip makhluk prasejarah. Oh, tidak. Dia mencoba kabur. Tolong kembali ke sini. Tidak. Aku nggak boleh kehilangan ikan ini, teman-teman. Dia sangat mahal. Oke, mari kita masukkan dia ke ember saja. Setelah itu, aku menangkap satu ikan lagi di jaring. Tapi yang satu ini adalah salah satu makhluk paling aneh sejauh ini. Apa-apaan ini, Helen? Lihat ikan ini. Kamu lihat nggak? Itu benar-benar mirip alien sungguhan. Oke, aku benar-benar nggak tahu ini apa, teman-teman. Tapi bentuknya aneh banget. Tapi dia masih hidup nggak ya? Tunggu, dia nggak bergerak. Halo? Teman-teman, kayaknya dia sudah mati. Oh, tunggu. Nggak, itu dia.
Oke, dia masih hidup. Dia bergerak-gerak. Tenang bro, tenang. Teman-teman, itu ikan yang bentuknya aneh banget. Kayaknya kita belum pernah menangkap yang seperti ini sebelumnya. Aku rasa ini semacam ikan pisau atau mungkin belut. Aku nggak tahu. Oh, tunggu sebentar. Oke, kita harus segera masukin dia ke ember karena aku sebenarnya lihat ada ikan lain di jaring. Dan waktu aku tarik keluar, aku sadar kalau itu bukan ikan biasa. Itu ikan buntal air tawar. Nggak mungkin, Helen. Lihat itu. Aku nggak nyangka bakal nemuin yang seperti ini. Aduh. Aduh. Oh, kamu lihat itu? Dia baru saja menggigitku. Lihat itu. Sekarang ada bekas gigitan di jariku. Oh, tidak. Dan dia lagi mengembang sekarang. Ini nggak bagus. Nggak bagus. Nggak apa-apa, kawan. Aku lagi nyelamatin kamu. Tolong masuk ember. Oh, tidak. Apa dia baik-baik saja? Kalian nggak bagus kalau ikan buntal mengembang. Itu sebenarnya bisa membunuh mereka. Oh, dia mulai bergerak. Oke, dia berenang. Dia baik-baik saja, syukurlah. Kita akan tetap taruh dia di ember itu karena seperti yang kalian lihat, ikan buntal sangat agresif. Dan kita nggak mau dia menyerang ikan-ikan lain. Oke, ayo. Kita akan bergerak sedikit lebih dalam. Ini benar-benar menakutkan. Semoga nggak ada yang menyerangku. Oh, kayaknya aku kecepatan ngomong. Sesuatu mengenai kakiku. Ayo, semoga ini ikan pisau aba-aba. Oh, tunggu. Ini benar-benar berat. Helen, kayaknya kita dapat apapun itu. Apa ini? Oh, hati-hati. Itu kura-kura besar banget, teman-teman. Wah, berat banget. Aku bahkan gak bisa ngangkat dia. Lihat ini. Oh, ini labi-labi. Ini pasti yang paling besar yang pernah aku tangkap. Oh, tidak. Aduh, balik sini. Kembali sini, aku dapat dia, Helen. Wah, itu tadi menegangkan, tapi kita berhasil, teman-teman. Ini bukan ikan pisau aba-aba, jadi aku agak kecewa. Tapi kalau kamu tahu tentang labi-labi, kamu pasti tahu mereka sangat agresif. Jadi bagus kita sudah mengeluarkannya dari sini karena dia benar-benar bisa menyerang ikan-ikan lain. Jadi aku pikir kita akan memindahkan dia ke salah satu kolam di rumahku. Dan semoga kita bisa melakukannya tanpa digigit. Oke, dia tidak senang. Setelah menambahkan kura-kura ke salah satu kolamku, aku melanjutkan menjelajahi kolam renang yang terbengkalai ini. Dan jujur saja, ikan-ikan ini semakin sulit untuk ditangkap. Jadi aku memutuskan untuk masuk lebih dalam ke kolam. Dan tidak butuh waktu lama sampai aku menangkap sesuatu. Oh, apa itu? Helen, kita menangkap semacam belut di jaring. Oh, dia jadi liar. Tenang, tunggu sebentar. Itu bukan belut. Hati-hati, itu ikan paru-paru besar. Wah, keren banget. Dia berusaha kembali ke kolam. Tidak. Kami mencoba menyelamatkanmu, kawan. Lihat mulutnya itu, menyeramkan sekali. Oke, sama seperti ikan buntal, kita tidak mau digigit oleh ikan ini. Mereka punya gigi yang sangat tajam, tapi ini keren banget. Ikan paru-paru adalah salah satu ikan favoritku di seluruh dunia. Mereka adalah salah satu dari sedikit ikan yang benar-benar bisa bernapas di luar air. Dan percaya atau tidak, mereka sebenarnya bisa hidup di luar air selama berbulan-bulan di alam liar. Dan yang benar-benar keren adalah mereka benar-benar menggunakan kaki kecil ini di sini untuk berjalan di darat. Dan mereka benar-benar akan berpindah dari satu kolam ke kolam lainnya. Itu gila banget. Sekarang, meskipun ikan paru-paru itu adalah temuan yang sangat keren, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang kami tangkap di serokan berikutnya. Ya ampun Helen, lihat ikan yang baru saja kita tangkap. Oh, yang benar aja. Sekilas ini memang terlihat seperti ikan lele ekor merah biasa. Tapi sebenarnya ini disebut lele ekor merah tubuh pendek. Mereka mendapat nama itu karena, tubuh mereka jauh lebih pendek. Dan itu karena mereka dimodifikasi secara genetik agar terlihat seperti itu. Biasanya ikan tubuh pendek jauh lebih gemuk dan tubuhnya lebih padat. Dan sejujurnya itu membuat mereka jauh lebih lucu. Maksudku, lihat ikan ini. Dia benar-benar menggemaskan. Ini adalah penemuan yang sangat istimewa karena aku selalu ingin memelihara lele ekor merah tubuh pendek. Tapi aku bahkan belum pernah melihatnya sebelumnya karena mereka sangat langka. Ya ampun, lihat betapa lucunya dia di dalam air, teman-teman. Tolong tulis di kolom komentar nama untuk lele ekor merah tubuh pendek baru kita, karena mungkin ini akan jadi ikan favorit baruku. Oke, aku nggak tahu bagaimana kita bisa menandingi itu, tapi siapa tahu. Kolam terbengkalai ini benar-benar gila, ya ampun. Maksudku, lihat ini. Aku baru saja menangkap 2 ikan lagi, teman-teman. Oh, yang satu ini benar-benar liar. Tenang, kita sedang menyelamatkanmu. Tunggu sebentar. Aku rasa aku tahu ini apa, teman-teman. Yang ini di sini disebut Leporanus. Dan percaya atau tidak, mereka sebenarnya sangat agresif. Ya ampun, dan mereka sangat cepat. Seperti yang bisa kamu lihat, dia benar-benar panik sekarang. Oke, tahu nggak? Kita langsung saja masukkan dia ke ember. Tapi aku rasa aku melihat satu ikan lagi di sini. Kemana dia pergi? Oh, itu dia di sana, Helen. Lihat ini. Nggak mungkin, serius. Yang ini di sini disebut sket, dan aku benar-benar terkejut kita baru saja menangkap dia dari kolam terbengkalai ini. Soalnya biasanya mereka ditemukan di air asin, tapi kadang-kadang mereka bisa hidup di air tawar.
Tapi kita benar-benar harus sangat hati-hati saat memegang ikan ini. Meskipun dia terlihat sangat kecil dan tidak berbahaya, kalau kamu tersengat duri di atas kepalanya ini, itu sebenarnya bisa membuatmu lumpuh. Jadi ya, semoga saja itu tidak terjadi. Tapi percaya atau tidak, itu bukan satu-satunya hal gila tentang ikan ini. Mereka juga dikenal suka makan kotoran. Ya, kamu tidak salah dengar. Ikan-ikan ini benar-benar makan kotoran. Jadi, tahu nggak? Aku akan langsung memasukkan dia ke dalam ember sebelum aku lumpuh atau kena penyakit. Setelah itu, aku menyerok lagi dengan serokan besar dan aku mengangkat ikan-ikan yang lebih gila lagi. Helen, kamu pasti bercanda. Lihat ini. Berapa banyak ikan yang ada di kolam terbengkalai ini, kalian? Oh, oke. Berhenti cipratin air ke wajahku. Ini bisa bikin aku kena amuba. Oke, yang ini adalah gurami raksasa lagi. Ini spesies yang sama dengan yang kita tangkap tadi. Tapi seperti yang bisa kamu lihat, yang ini albino. Dan kamu sudah tahu, albino jauh lebih sulit ditemukan. Jadi itu benar-benar keren. Dan di sini apa ini? Oh, itu semacam ikan lele. Berhenti cipratin aku. Nah, yang ini di sini agak mirip bayi tiger shovelnose. Tapi kalau kamu lihat lebih dekat, dia punya bintik-bintik, bukan garis-garis yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Jadi, coba komentar di bawah kalau kamu tahunya apa, karena aku benar-benar nggak tahu. Dan aku rasa masih ada satu ikan lagi di sini. Kemana dia? Apa dia keluar? Oh, tunggu. Nggak, dia di sini. Helen, lihat. Serius? Lihat itu, keren banget. Nah, mirip seperti sket tadi, ini adalah ikan mono dan biasanya mereka hidup di air asin. Jadi aku nggak yakin kenapa dia ada di sini. Tapi jujur aja, aku udah nggak kaget lagi sekarang. Maksudku, aku nggak akan heran juga kalau ternyata ada hiu di sini atau semacamnya. Dan ya, mungkin aku benar. Karena tepat setelah itu, aku bergerak lebih dalam ke kolam yang terbengkalai ini ketika tiba-tiba sesuatu menyerangku. Oh, astaga. Oh, Helen, ada sesuatu yang baru saja mengenai kakiku. Oke, apapun itu tadi, itu besar banget, teman-teman. Itu lagi. Keluarkan aku dari sini. Aku udahan. Kalian lihat itu. Itu pasti ikan pisau aba-aba. Ah, itu sakit banget. Kayaknya aku digigit, teman-teman. Astaga, lihat itu. Apapun itu benar-benar melukai aku sampai tembus celana pelindungku. Gimana bisa seperti itu? Oke, ya, aku jelas nggak mau masuk lagi ke sana. Tapi jelas, masih banyak ikan di kolam terbengkalai itu yang butuh bantuanku. Jadi, aku melakukan satu-satunya hal yang bisa aku lakukan, yaitu memasang sebanyak mungkin perangkap ikan dan membiarkannya di sana semalaman. Oke, ini rencananya. Aku punya 2 perangkap ikan kecil yang akan kita letakkan di bagian dangkal. Lalu, aku punya perangkap ikan raksasa yang akan kita taruh di bagian yang dalam. Seperti yang bisa kamu lihat, benda ini sangat besar. Ini yang aku harapkan bisa menangkap ikan pisau aba-aba. Jadi, kita akan mengumpani semua perangkap itu dengan banyak ikan nila dan semoga berhasil. Setelah memasang ketiga perangkap ikan itu, aku membiarkannya di sana semalaman. Dan setelah sekitar 6 jam, akhirnya saatnya untuk mengangkatnya. Oke teman-teman, akhirnya saatnya memeriksa perangkap ikannya. Aku akan mulai dengan yang kecil dulu, lalu kita akan lanjut ke yang paling besar. Oh, tunggu sebentar Helen, ini ternyata agak berat. Aku rasa kita menangkap sesuatu. Oh iya, lihat di situ. Kamu bisa melihatnya di dalam perangkap. Wah, kita menangkap banyak ikan. Oke, kita harus memotong perangkapnya. Mari kita lihat apa yang kita dapatkan. Langsung saja aku melihat sesuatu yang gila. Sini teman kecil, kami berusaha menyelamatkanmu. Itu di sana adalah bayi ikan lele ekor merah platinum. Aku benar-benar gemetar sekarang. Itu keren banget. Ini mungkin ikan termahal yang pernah kita tangkap sejauh ini. Kalau kamu pikir ikan lele ekor merah bertubuh pendek itu langka, yang ini bahkan lebih langka lagi. Oke, kita harus masukkan dia ke ember dulu. Masih banyak ikan lain di dalam perangkap. Mari kita lihat. Apa ini? Ya ampun, apakah ini semacam belut? Oh, dia panik. Tenang. Oh, tunggu. Aku tahu ini apa teman-teman. Ini sebenarnya disebut ikan tali. Dan sama seperti ikan paru-paru, ikan ini sebenarnya bisa bernapas udara dan mereka bisa bertahan hidup di luar air untuk waktu yang sangat lama. Dan iya, mereka memang terlihat seperti ikan purba yang gila. Dan sebenarnya kita sudah bertahun-tahun tidak menangkap yang seperti ini. Jadi aku benar-benar tidak menyangka ini. Serius Helen, masih banyak ikan di dalam perangkap? Ya ampun. Oke, kita harus cepat. Ya ampun, tidak mungkin. Aku yakin kalian tahu ini apa. Ini adalah bayi ikan lele gonch. Dan sama seperti ikan lele waliko yang kita tangkap tadi, ini juga pemakan manusia lain yang bisa tumbuh hingga sepanjang 12 kaki. Dan bagian paling menakutkan dari mereka adalah mereka punya barisan gigi yang menghadap ke belakang seperti hiu. Jadi ya, kamu benar-benar tidak mau digigit oleh ikan ini. Sejauh ini, semua ikan yang kita temukan di perangkap adalah ikan-ikan yang sudah pernah saya tangkap sebelumnya. Tapi apa yang saya temukan selanjutnya benar-benar berbeda. Saya mungkin salah, tapi saya cukup yakin ini adalah barakuda air tawar dan ikan-ikan ini sangat agresif. Oh ya, maksud saya lihat itu. Lihat giginya. Itu menakutkan. Aduh. Oh, dia baru saja menggigit saya. Itu tidak baik. Kami benar-benar sedang menyelamatkanmu. Aduh. Oke, kamu tahu apa? Kamu masuk ke ember. Mari kita lihat. Apalagi yang kita dapatkan di sini?
Oh, masih ada beberapa ikan besar. Oh, saya tahu ini apa. Itu di sana adalah ikan lele ripsau. Ya Tuhan, dia baru saja pergi. Dia kembali ke kolam. Tidak, saya butuh jaring. Ya, seperti yang kalian lihat tadi, ikan lele ripsau melompat kembali ke kolam yang terbengkalai. Dan ya, saya menghabiskan lebih dari 15 menit mencoba menangkapnya ketika tiba-tiba ini terjadi. Oh, ya Tuhan. Helen, kamu merekam? Saya baru saja menangkapnya. Saya menangkap ikan ripsau yang tadi hilang. Oke, kamu masuk ke ember sebelum kamu kabur lagi. Setelah itu, saya berhasil menemukan beberapa ikan lagi di perangkap kita, termasuk ikan lele bumblebee ini dan lobster merah yang sangat langka. Dan ya, setelah memasukkan keduanya ke dalam ember, saya rasa bisa dibilang perangkap ikan pertama ini benar-benar sukses. Namun, kita masih punya 2 perangkap lagi dan ikannya akan semakin gila. Oke, ayo teman-teman, saatnya mengangkat perangkap ikan kedua. Saya sudah bisa merasakan yang ini jauh lebih berat. Mari kita lihat apakah kita dapat sesuatu. Astaga, Helen, lihat ini. Ada begitu banyak ikan di perangkap ikan kita. Oh, dan saya melihat banyak yang albino. Wah, ini gila banget. Oke, ayo kita buka. Ada begitu banyak ikan di sini. Astaga. Wah, yang ini besar sekali. Helen, lihat ini. Yang satu ini disebut inlet cherry beacher. Mereka adalah spesies beacher terbesar di dunia. Percaya atau tidak, mereka ini bisa tumbuh hingga sepanjang 3 kaki. Itu benar-benar luar biasa. Tapi sekarang, seperti yang kamu lihat, dia masih bayi kecil. Jadi, kita akan masukkan dia ke dalam ember. Kita harus lanjutkan, masih banyak ikan lagi di sini. Wah, apa ini teman-teman? Ada sesuatu yang albino di sini. Oh, tunggu sebentar, saya tahu itu apa. Itu di sana adalah ikan lele kori albino. Saya sudah bertahun-tahun tidak menemukan yang seperti ini. Saya benar-benar tidak menyangka. Oh, tunggu sebentar, tapi ada sesuatu lagi di perangkap yang jauh lebih gila. Ini adalah spesies ikan lele lain, tapi yang satu ini jauh lebih langka. Namanya ikan lele whiptail, dan seperti yang bisa kamu lihat, mereka terlihat seperti alien sungguhan. Maksud saya, lihat saja wajahnya, serem banget. Wow, tapi ini jelas yang terbesar yang pernah saya lihat. Biasanya mereka sekecil ini. Setelah itu saya pikir tidak akan ada yang lebih gila lagi. Tapi saat saya terus mencari di dalam perangkap, saya menemukan salah satu ikan paling langka yang pernah saya temukan. Apa itu, Helen? Lihat apa yang baru saja kita tangkap. Sepertinya ini adalah ikan buntal albino. Saya bahkan tidak tahu itu ada. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Wah, ini pasti sangat langka. Oke, saya sedang mencarinya di internet sekarang dan hanya ada satu situs web yang menjualnya. Dan harganya dibanderol $10.000. Helen, kita baru saja mendapatkan jackpot ikan. Tapi serius, saya rasa ini mungkin ikan paling langka yang pernah kita tangkap di channel ini. Saya benar-benar kehabisan kata-kata sekarang. Saya bahkan tidak tahu harus berkata apa. Saya hanya senang dia masih hidup. Bisa kamu bayangkan kalau ikan pisau aba-aba memakannya, itu akan menjadi makanan seharga $10.000. Sekarang, untuk menunjukkan betapa langkanya ikan buntal ini, jika kamu mencari ikan buntal albino di YouTube, tidak ada satupun video yang menampilkan ikan itu. Jadi ya, ikan ini sangat istimewa. Dan karena itu, aku menaruhnya di ember khusus. Dengan begitu, tidak ada yang menyerangnya. Setelah itu, aku berhasil menemukan beberapa ikan lagi di perangkap ikan, termasuk ikan gurami mutiara yang keren ini dan ikan misterius ini, yang bahkan belum pernah aku lihat sebelumnya. Teman-teman, aku benar-benar tidak tahu ini jenis ikan apa. Yang aku tahu, dia terlihat sangat mahal. Pastikan untuk komentar di bawah kalau kalian tahu ini ikan apa. Tapi sepertinya itu adalah ikan terakhir di perangkap. Dan menurutku bisa dibilang yang satu ini jauh lebih gila daripada yang pertama. Namun kita masih punya satu perangkap lagi yang harus kita periksa. Dan ini adalah kesempatan terakhir kita untuk menangkap monster aba-aba itu. Jadi aku langsung saja mengangkatnya. Dan langsung saja aku melihat beberapa ikan terbesar dan terlangka yang pernah kita tangkap sejauh ini. Dan saat aku melihat lebih dekat, aku juga melihat ikan yang sudah kita cari sepanjang video ini. Astaga, tidak mungkin Helen, lihat ini. Kita berhasil menangkap monster aba-aba. Kita benar-benar berhasil. Dan ukurannya jauh lebih besar dari yang aku kira. Lihat seberapa besar makhluk ini. Tapi bukan hanya aba-aba yang kita dapatkan. Kita juga mendapatkan banyak ikan lain yang benar-benar luar biasa. Maksudku, lihat ini. Ini adalah sturgeon albino. Ikan-ikan ini sangat langka. Aku rasa kita baru pernah menangkap satu sebelumnya, tapi yang ini jauh lebih besar. Maksudku, lihat saja makhluk itu. Benar-benar seperti dinosaurus sungguhan. Baiklah, ayo kita masukkan dia ke dalam bak. Masih banyak ikan lain di dalam perangkap. Sepertinya kita juga mendapatkan yang satu ini di sini, yaitu ikan pisau badut raksasa. Ikan-ikan ini sangat mirip dengan aba-aba, hanya saja tidak seagresif itu. Tapi dia tetap punya gigi yang sangat tajam, jadi kita harus sangat hati-hati. Baiklah, mari kita lihat apa lagi yang ada di sini. Oh, astaga. Aba-aba itu hampir menggigit kalian. Oke, itu agak menakutkan. Masih ada satu ikan lagi di sini, dan aku sedang berusaha mengeluarkannya, tapi aku tidak mau kehilangan jari. Nah, berhasil. Aku dapat dia.
Astaga, lihat ikan ini teman-teman. Yang satu ini disebut bicir ornate dan mereka adalah salah satu jenis paling langka di seluruh dunia. Mereka tidak tumbuh sebesar spesies bicir lain yang ditemukan sebelumnya. Sebenarnya aku pikir ini adalah yang terbesar yang pernah aku lihat. Jadi ya, ini benar-benar penemuan yang keren. Setelah itu, hanya ada satu ikan lagi di perangkap, dan inilah ikan yang sudah kita cari sepanjang video ini. Oke teman-teman, inilah momen yang sudah kalian tunggu-tunggu. Aku harus sangat hati-hati memegang ikan ini. Mereka dikenal bisa menggigit jari orang sampai putus. Ya ampun. Nah, berhasil. Aku dapat dia. Oke, tenang. Tolong jangan gigit aku. Serius. Lihat ukuran ikan pisau aba-aba ini teman-teman. Ini pasti yang terbesar yang pernah aku lihat. Seperti yang mungkin kalian tahu, kita sudah punya satu ikan seperti ini sebagai hewan peliharaan, tapi ukurannya jauh lebih kecil. Yang ini ukurannya benar-benar 2 kali lipat dari yang itu. Sekilas, ikan-ikan ini memang tidak terlihat mematikan. Tapi yang membuat mereka sangat berbahaya adalah karena mereka makhluk yang sangat cerdas dan diketahui suka menyerang serta membunuh ikan lain hanya untuk bersenang-senang. Jadi kalau kamu memelihara salah satu ikan ini, kamu harus menaruhnya di akuarium sendirian. Dan melihat seberapa besar ikan ini, kita pasti butuh akuarium yang sangat besar. Tapi kalau kamu ingat, tadi di video ini kita menemukan bayi aba-aba. Yang berarti pasti ada lebih dari satu yang besar di kolam terbengkalai ini. Jadi meskipun kita sudah menangkap salah satunya, aku rasa misi penyelamatan ini belum selesai. Jadi kalau kamu ingin aku kembali lagi, beri like dan komentar di video ini. Tapi untuk sekarang, aku akan lanjut membangun akuarium raksasa untuk si aba-aba ini. Dan semoga saja jariku nggak ada yang hilang selama prosesnya. Tapi ya, sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa.